Malam itu udah sunyi. Aku tiba-tiba kebangun dari tempat tidurku. Sebenarnya aku pengen minum, tapi perut aku tiba-tiba lapar juga. Aku beranjak dari tempat tidur. Kamar yang mulanya gelap, aku beranjak untuk keluar dari kamar. Lampu aku nyalain, karena biar aku bisa ngambil apa yang pengen aku lakukan. Pada saat itu, aku ngambil minum. Setelah minum, aku duduk sebentar. Di situ jam menunjukkan pukul 1:30. Itu waktunya sebenarnya waktu buat teman-teman atau para santri untuk beristirahat. Saat itu aku tiba-tiba kebangun karena perut aku lapar dan aku juga pengen minum. Pas aku ke dapur, aku langsung nyalain kompor. Aku pengen bikin mie goreng. Stok makanan aku sebenarnya udah mau habis. Aku udah kehabisan uang juga. Tapi untung aja ada mie goreng yang masih ada di dapur dan itu punya aku. Waktu aku mau masak, tiba-tiba aku dengerin langkah kaki orang di belakang dapur asrama aku. Di situ aku nggak berani untuk buka pintu karena aku takutnya itu orang jahat. Terus aku lanjutkan masak karena aku udah lapar juga. Gak lama kemudian tiba-tiba ada yang manggil. Ada orang di dapur? Iya ada. Siapa ya? Saya Kak Bagas. Oh, Kak Bagas ngapain di belakang? Tadi kayak ngedengar sesuatu, makanya kakak ke belakang. Takut ada maling aja deh. Kok kakak tahu kalau misalkan itu aku? Ya tau lah, suara kamu kan khas banget. Lembut-lembut gimana gitu. Kamu lagi bikin apa? Aku lagi bikin mie. Karena aku lapar banget kak. Kakak boleh masuk? Boleh. Sebentar ya. Aku buka pintu. Lalu dia duduk di belakang aku. Saat itu aku cuma punya mie goreng 1 bungkus. Aku gak ada lagi. Lalu aku bilang, Kak, aku cuma punya 1 bungkus mie goreng. Nanti kita makan bareng ya? Gak usah, buat kamu aja. Kakak di sini aja cuma nemenin kamu. Kamu makan di mana? Biasanya sih aku makannya di depan. Tapi takutnya teman-teman pada kebangun gara-gara aku. Kayaknya aku makannya di sini aja deh. Ya udah kamu di sini aja. Kakak mau bikin kopi. Setelah aku selesai bikin mie, lalu aku bikinin dia kopi. Karena saat itu cuacanya juga lumayan adem. Jadi enak lah sambil ngopi. Aku sama Kak Bagas mungkin udah pernah beberapa kali main di belakang. Karena dia juga termasuk orang yang hyper ya. Jadi kalau misalkan dia ada maunya, kadang dia suka ngode-ngode gitu, ngode ke aku kalau misalkan dia pengen. Lalu malam itu aku nggak ngelihat dia itu lagi kepengen. Jadi tuh kayak dia butuh teman aja sih kayaknya, butuh teman untuk ngobrol. Lalu setelah itu aku kan makan. Kakak nggak mau nyoba? Ini enak tau. Nggak deh, nggak apa-apa. Kamu aja, kan kamu lapar katanya. Iya sih. Kakak sebenarnya juga punya mie di asrama. Cuman males lagi balik lagi ke sana. Ini kakak kebangun cuman pengen tahu siapa yang jalan doang. Iya. Nggak apa-apa emangnya kakak keluar dari asrama. Nggak apa-apa lah. Lagi juga teman-teman lagi pada tidur. Kakak beneran nggak mau? Ini aku sisain dikit. Cobain Gi. Dikit aja. Nah terus aku cobain ke dia. Dan dia tiba-tiba buka mulut. Dan aku suapin. Kita makan. Dan saat itu aku ngerasa kayak udah kenyang. Udah cukup lah ya. Terus dia sambil ngopi bawa aku ke belakang. Kita duduk di saung aja yuk. Tapi ini masih malam gitu, masih waktu buat istirahat gitu. Aku nggak berani sih ke belakang ke saung apalagi tengah-tengah malam gitu. Aku bilang nggak bisa kak, kayaknya aku mau lanjut tidur lagi. Soalnya takutnya nanti ditanyain sama petugas
Gak apa-apa, kan kamu keluarnya juga sama kakak. Aku gak berani. Nanti ada aja kak. Kalau enggak kamu ke asrama aja yuk. Kamu tidur di tempat kakak. Kebetulan kakak lagi butuh ditemenin. Hah? Maksudnya gimana kak? Iya gak apa-apa, kamu ke asrama aja. Nanti balik lagi subuh. Bentar aku coba cek kamar dulu ya. Takutnya temen aku pada bangun dan ngelihat aku gak ada di kamar. Yaudah kamu cek dulu Gi. Sementara waktu aku tinggalin dia dan aku ngelihat teman-teman aku yang ada di kamar lagi nyenyak banget tidur. Di situ posisinya jam udah menunjukkan pukul 3 kurang 10 menit. Ya udahlah, tapi masih ada waktu sih sebenarnya. Kayak masih ada waktu 2 jam kurang lebih untuk menuju ke sholat subuh. Karena di daerah Sumatera sholat subuhnya itu jam 5, kadang jam 5 lewat dikit. Nah terus lanjut, aku langsung pergi bareng sama Kak Bagas karena dibawa ke kamarnya. Di situ feeling aku udah kuat. Feeling aku udah tahu kalau misalkan dia bakalan ngapa-ngapain aku, atau setidaknya dia bakalan pengen sesuatu dari aku. Nah karena pada saat itu aku juga pengen jadi aku terima tawaran Kak Bagas dan kita keluar dari pintu belakang, pintu dapur. Setelah dapur itu kita kunci dan aku langsung OTW ke asramanya Kak Bagas. Saat aku masuk ke asramanya Kak Bagas, karena di situ posisinya satu kamar, satu ruangan itu untuk satu santri. Karena dia udah senior, jadi kayak satu kamar satu santri. Kalau di aku satu kamar 4 santri. Kalau udah senior kadang ada yang 2, ada yang 1. Nah kebetulan Kak Bagas itu dapat yang satu kamar 1 orang gitu. Kamarnya kecil, cuman muat lah untuk tempat tidur sama lemari sama meja belajar gitu. Dan rapi. Kak Bagas itu termasuk cowok yang rapi, wangi. Jadi kamarnya itu tuh kayak kamar pengantin baru. Saat itu aku langsung masuk ke kamarnya dan aku nggak melihat sekitar aku, kayak ya udah fokus ke kamarnya Kak Bagas dan langsung masuk. Nah di situ aku langsung disuruh tidur. Kamu katanya ngantuk, tidur Gi. Nah di situ aku langsung baringin badan aku karena juga lumayan ngantuk juga sih habis makan tadi. Terus tiba-tiba dia buka baju, terus dia buka celana. Di situ cuma pakai kolor doang. Terus dia langsung tidur, langsung ngedekap badan aku. Kayak hangat tubuhnya dia tuh langsung berasa sama aku. Terus aku bilang sama dia, aku perlu buka baju gak kak? Terus dia bilang, maunya kamu gimana? Kamu mau buka baju? Boleh deh, biar sama-sama hangat. Terus dia ketawa, bisa aja kamu deh. Lanjut, aku buka baju. Nah, di situ aku masih pakai celana kan. Celana nggak usah dibuka ya kak. Iya, nggak usah dibuka. Baju kamu aja yang dibuka. Nah, badan aku waktu itu kan masih kecil ya, masih mungil. Jadi aku sama dia pelukan. Terus aku ditarik sama dia. Kayak awalnya kan aku ngebelakangin dia. Terus gara-gara ditarik, akhirnya aku jadi hadap-hadapan sama dia. Ya kalian tahu lah apa yang akan terjadi. Aku sama dia hadap-hadapan dan kita ciuman. Di situ aku baru pertama kali ciuman sama Kak Bagas. Karena sebelumnya aku kan disuruh nge-SPin dia gitu. Dan di sini posisinya dia tuh kayak pengen lebih dari itu. Dan dia cium sama aku. Kita ciuman dan itu lama banget. Aku nggak tidur sampai subuh. Jadi kita tuh pelukan, ciuman. Aku diituin sama dia, digerayangin lah sampai bener-bener kayak dia puas gitu. Terus kita coli bareng. Jadi kita nggak ngelakuin hal-hal yang gimana-gimana, cuman ya udah kayak gitu doang, bikin seneng gitu. Terus setelah coli kita mandi bareng. Pas banget waktu itu jam 4:30. Jadi 4:30 dia keluar duluan. Terus habis itu aku keluar, kita mandi bareng di kamar mandi. Dan pas kita udah selesai mandi, aku kaget karena di depan kamar mandi itu udah ada beberapa santri senior yang udah nungguin siapa yang keluar dari toilet.
Nah ketika kita keluar dari kamar mandi, karena aku berdua ya sama Kak Fajar, Kak Fajar sih, Kak Bagas. Terus yang lain pada kayak, loh, kok lu ada di sini? Ngapain lu berdua mandi? Untung pada saat itu santrinya cuman ada 2 orang apa 1 orang gitu, yang ngantri gitu. Jadi aku langsung kayak mengalihkan pembicaraan kayak, kakak udah nungguin ya? Maaf ya kak, di tempat aku airnya mati tadi, jadi aku numpang ke sini. Dan kebetulan ada Kak Bagas di dalam. Kak Bagas mandi, aku cuman numpang buat wudhu doang. Wudhu kan bisa di masjid. Iya, tapi tadi sekalian gosok gigi juga. Maaf ya kayak agak lama nunggunya, aku langsung kabur. Kak Bagas gak ngejelasin apa-apa sama santri. Terus Kak Bagas langsung masuk ke kamar dan aku langsung keluar dari tempat asrama itu. Dan 2 orang itu tuh pada ngeliatin aku. Aduh, aku udah kayak kepala malu dah. Terus sampailah di kamar. Teman-teman aku udah pada siap-siap, aku juga siap-siap. Terus mereka nanya, lu habis dari mana dek? Habis dari toilet, kenapa? Kalau dari tadi nggak kelihatan, nggak tahu juga kalau lu keluar dari kamar. Ada kok, mungkin lu nya aja nggak lihat, kan gue duluan yang keluar daripada lo. Oh, ayo kita barengnya ke masjid, ayo. Nah pas mau ke masjid, aku ketemu sama Fajri bareng sama temennya juga kan. Nah pas dia mau bareng sama temennya, karena dia ngeliat aku, dia langsung kayak muter arah, langsung nyamperin aku. Dek, barengnya sama gue. Ayo. Lo kenapa kok lemes? Enggak kenapa-napa. Sakit? Enggak sakit. Lo kenapa? Tumben lo gak semangat. Biasanya lo kalau udah pagi pasti selalu semangat. Tahu nggak kenapa aku itu pada saat itu kayak lemes atau nggak semangat? Karena aku takut ini bakalan jadi kasus aku di pondok itu. Karena aku udah beberapa kali kena ketahuan gitu. Pernah ketahuan nonton video dewasa di gudang gitu kan, kena hukum. Pernah apalagi waktu itu ya kabur dari pondok. Nah itu juga kena hukum. Pokoknya banyak lah hukuman-hukuman yang aku dapatkan di pondok waktu itu. Nah itu tuh aku lagi kepikiran karena aku kan ketahuan ada di kamar mandi bareng Kak Bagas gitu. Nah di situ tuh aku lemes aja jawabnya kayak enggak apa-apa, aku nggak sakit kok gitu. Tapi Fajri udah tahu kalau misalkan aku tuh pasti ada apa-apa. Gak mungkin kalau misalkan aku nggak ada apa-apa kok tiba-tiba lemes kayak gitu kan. Cuman aku nggak bilang dulu sama Fajri. Nah pas udah mau sholat, di situ kita kan kayak mulail dulu. Terus habis itu tahajud. Terus habis itu kita murojaah sampai sholat subuh. Nah sholat subuh habis itu langsung ada ceramah dari Pak Kiai gitu. Nah pas ceramah itu perut aku sakit. Aku ke toilet dulu kan. Pas mau ke toilet ketemulah Kak Zainal. Dia lagi nggak tahu sih, kayaknya mempersiapkan buat pembelajaran di kelas gitulah. Pokoknya dia lagi sibuk gitulah. Aku mau ke toilet, aku cuman nyapa doang kan. Halo kak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana dek? Aku mau ke toilet, perut aku sakit. Oh, nanti selesai dari toilet bantuin kakak ya ke dalam. Mau ngapain kak? Enggak apa-apa, bantuin aja sebentar. Tolong ya. Oh, ya udah deh, nanti aku toilet dulu ya. Aku ke toilet dulu. Aku nggak tahu sih kak Zainal itu minta tolong apa gitu kan. Terus selesai dari toilet udah lega banget aku. Udah lega perutnya. Karena mungkin aku semalam karena makan mie kali ya. Jadi tuh kayak ngerasa perut aku tuh melilit aja gitu. Terus kayak pas mau BAB juga nggak keluar banyak gitu. Cuman kayak gitu doang. Terus keluar dari toilet, aku langsung menuju ke asramanya Kak Zainal. Nah pas mau ke asrama Kak Zainal, kan rencana tadi tuh mau nolongin Kak Zainal karena dia minta tolong kan sama aku. Pas mau masuk, terus dia nanya lagi, lu mau ngapain lagi ke sini dek? Pokoknya tadi lu udah habis dari sini. Nah itu yang bilang adalah orang yang yang tadi itu ngomong pas dia ngantri di depan toilet. Jadi itu si kakak itu kayaknya sengaja gitu ngomong kayak gitu biar Kak Zainal itu tahu kalau misalkan aku habis dari asrama itu gitu. Kan Kak Bagas, Kak Zainal,
Pak Yuda itu kan dia satu asrama, cuman waktu itu Pak Yuda aku nggak ngeliat sih. Nah terus pas ngomong kayak gitu, Kak Zainal dengar, kamu habis dari sini deh. Habis dari mana? Aku tadi habis numpang toilet, soalnya tadi mati airnya di asrama. Mati? Perasaan gak ada yang ngeluh mati deh airnya. Iya kak, bener mati kok airnya tadi, makanya aku numpang ke sini. Dan kebetulan ada Kak Bagas, jadi aku bareng Kak Bagas. Oh, gitu. Iya. Kok kamu nggak bilang sih sama kakak? Maaf ya kak, aku tadi nggak ketemu sama kakak. Soalnya kalau misalkan aku nyari kakak juga, aku udah kebelet juga. Perut aku sakit dari subuh melilit mulu. Ya udah lain kali hati-hati ya, makanannya juga dijaga. Iya kak. Aku mau bantuin apa? Sebentar, kamu ke dalam aja. Nah di situ aku ngelihat posisi si kakak senior itu tuh kayak nantangin gitu loh, kayak pengen ngaduin aku ke Kak Zainal gitu. Karena dia tahu kalau Kak Zainal itu adalah penjaga apa sih namanya tuh, yang ditanggung jawabkan asrama aku gitu. Jadi kayaknya sengaja gitu biar aku diulik-ulik terus. Terus nggak lama setelah itu aku bawain media pembelajaran gitulah yang bakalan dipakai sama Kak Zainal ke kelas gitu. Nah terus aku diantar sama Kak Zainal ke kelas gitu. Jadi ke kelas siapa aja gitu. Jadi aku bantuin dia bawa barang gitu. Nah setelah itu aku ketemu pangeran. Pangeran tak bersayap yang ganteng itu, yang putih. Terus dia cuma bilang, disuruh Kak Zainal ya dek. Iya kak, ini aku bantuin Kak Zainal karena tadi dia minta tolong. Udah selesai belum? Udah kak, ini udah selesai. Zainalnya mana? Kayaknya Kak Zainal masih ada di kelas deh. Oh, habis ini kamu mau ngapain? Aku mau sarapan, kalau enggak aku mau jogging dulu sebentar, olahraga. Ayo senam bareng sama kakak yuk. Senam? Iya di belakang, ayo sama anak-anak yang lain. Sebentar ya kak, aku ganti baju dulu. Karena waktu itu aku pakai baju koko sama pakai sarung. Jadi itu kayak nggak seru gitu kalau misalkan pakai itu. Jadi aku langsung ke asrama kan, sambil bilang sama anak-anak, mau mau ikut senam gak? Ada yang ngajakin senam tuh. Di mana? Di belakang ya? Iya. Ntar deh gue nyusul. Nah itu tuh posisinya jam 5:30. Udah mau jam 6, udah habis tadarus lah, habis ceramah gitu. Nah kita masuk kelas itu jam 7:30. Jadi bisa dipakai buat olahraga dulu, buat sarapan dulu, terus buat mandi, terus barulah nanti 7:30 masuk kelas kayak gitu. Nah aku dibawakan sama si pangeran ini ke belakang untuk senam. Kalian tahu kan, dia pakaian senamnya itu tuh bikin aku tergoda gitu. Kenapa aku bilang bikin aku tergoda? Karena postur tubuhnya tuh jadi kelihatan. Mana dia bulunya lebat banget lagi, bulu kakinya, bulu tangannya. Terus pokoknya dia tuh kayak kayak ustadz yang bikin horny gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa selalu ngeliatin orang yang kayak begitu tuh, mukanya bersih, terus mulutnya tipis. Pokoknya dia tuh emang sengaja, nggak tahu sih ya, mungkin dia juga kayak butuh teman aja kali ya, butuh teman. Dan kebetulan aku kenal sama dia lagi gara-gara minjem sendal waktu itu. Jadi kan aku kenal sama dia. Terus akhirnya setiap momen tertentu tuh aku selalu ketemu sama dia gitu. Nah pas sudah mau senam nih kan, dia ngajak aku tuh kayak kita barisnya di sini aja deh. Barislah aku di sampingnya dia, dan aku bisa mencium aroma tubuhnya dia yang cowok banget gitu. Dia itu tuh benar-benar kayak nggak ada ke cewek-cewekan, gak ada. Kan di pondok itu tuh ada yang cowok banget, ada yang cowok soft, ada yang cowoknya tuh gemulai, dan itu bisa kelihatan banget gitu. Nah yang aku tuh yang bagian softnya gitu, aku nggak begitu gemulai banget, tapi bagian softnya. Nah mungkin dia senang sama aku gara-gara dia tuh kali ya. Jadi tuh dia physical touch gitu. Jadi kayak suka megang tangan, suka merangkul, suka meluk, suka megang tangan aku tuh suka banget dianya. Terus kadang suka megang kepala gitu kan.
aku senang sama dia gitu. Dan kebetulan pada saat itu mungkin karena aku lagi aktif juga ya, terus senam lah kita tuh, senam. Selesai senam itu tuh aku ngeliat Fajri sama teman-temannya lagi pada badminton. Terus si Fajri bilang, "Deh, habis senam badminton yuk." Aku nggak bawa badminton, nggak punya. Udah pakai punya gua aja, nggak apa-apa, yuk badminton yuk, sini seru gitu. Nah terus si pangeran ini kan ngeliat aku kan mau badminton deh. Nggak tahu deh, ntar aja deh kak, aku lanjut senam dulu gitu. Karena senamnya seru banget, dan itu juga banyak rame, anak-anak yang lain juga senam. Terus selesai senam itu aku kan capek ya. Aku bilang sama Fajri, aku nggak jadi ya badmintonnya, aku mau istirahat, mau langsung sarapan habis ini. Tungguin, jangan sendiri gitu. Iya, gue tungguin di sini. Nah, aku tungguin dia di situ. Aku kira dia bakalan cepet kan, tapi ternyata lama banget. Tuh kayak 15 menit kan aku berdiri aja di situ. Terus gak lama kemudian aku ditawarin sama pangeran untuk kayak, "Mau bareng gak, Dek?" "Kakak mau kemana?" "Mau sarapan kan? Sarapan dulu kan baru habis mandi." Iya deh kak. Ya udah bareng ya kak. Aku bareng sama dia ke kantin. Fajri aku tinggal karena emang dia lama banget. Aku udah nungguin dia tapi lama gitu nyampenya. Udah akhirnya aku langsung ke kantin. Pas sampai di kantin, para santri itu pada ngambil makan, dan aku juga termasuk santri di situ yang ngantri untuk ambil makan. Terus udah dapat lah ikan makan. Terus kak si pangeran ini ada juga di belakang aku ngantri. Nah terus kita makan nih. Tiba-tiba Kak Zainal nyamper, kayak, "Ade lagi makan." "Iya kak, habis ini ada kelas gak?" "Ada kak." "Kelas kakak ada gak hari ini?" Kayaknya ada tapi siang kak." "Oh ya udah, nanti jangan lupa masuk kelas ya." "Iya kak, siap." Terus dia nggak ngomong apa-apa sih, dia juga nggak yang cemburuan kayak gimana gitu ke aku, walaupun aku deket sama kak pangeran gitu kan. Nah terus makan lah tuh kan. Terus tiba-tiba aku dilabrak sama Fajri. "Lu gimana sih dek? Katanya lu nungguin gua, ternyata tiba-tiba lu udah di sini aja." "Ya tadi gua udah nungguin lu 10 menitan, lagian lu nggak datang. Gua udah lapar. Udah lu ambil sono makanannya, gua tungguin di sini biar belum habis ini makanan gua. Tungguin gue ya." "Iya." Nah dia nggak ngeh kalau misalkan aku tuh makan sama pangeran kan. Terus kita makan tuh kan, terus si pangeran ini nih ada temannya juga yang kayak, "Kok duduk sini ya?" "Iya duduk aja, gampang gitu." Nah, duduklah mereka bertiga tuh deretan. Nah aku duduk sendiri karena aku hadap-hadapan sama kak pangeran kan. Terus si Fajri tiba-tiba langsung duduk di samping aku. "Lo ambil apa tadi?" "Ini nasi kuning." "Enak kak?" "Lumayan enak. Cobain dong." Cobain tuh kan, suapin. Nah dia tiba-tiba minta suapan. Si Fajrinya, kataku, "Emang lo gak bisa nyuap sendiri apa?" "Suapin apa?" kata dia gitu. Dia soalnya belum dibuka itu bungkusan dia, karena kan kita makannya itu pakai bungkusan nasi gitu. Jadi biar menghemat tenaga untuk tidak mencuci piring. Nah, selesai makan itu kan kita langsung buang aja kertasnya gitu kan. Terus aku suapin dia kan. Nah si kak pangeran itu tuh senyum, dia kayak nggak tahu kenapa ya, dia kayak pengen disuapin juga mungkin ya. Jadinya aku bercandain, kataku, "Kenapa kak? Kakak juga mau aku suapin?" "Enggak, lucu aja sih kalian berdua. Kok bisa sih kalian lucu ini?" gitu kan. Terus kata si Fajri bilang gini, "Dia udah biasa kayak gini kak. Dia mah jangankan disuapin, dimintanya lain juga dia bakalan ngasih." "Apaan sih lu? Ngasih apaan?" "Ya ngasih pertolongan." "Yaudah yuk makan yuk." Nah dia makan tuh kan. Nah di situ tuh agak sedikit terhenti tuh obrolan si Fajri, karena aku takutnya si pangeran ini ilfeel sama aku, karena takutnya aku dikira murahan gitu kan. Jadinya udahlah aku lanjutin makan aja sambil sedikit-sedikit aku mandangin dia gitu, karena aku salting sedikit sih ngeliatin mukanya dia.